Baru aja kita saksikan bareng-bareng gimana gilanya seri pembuka Moto3 di Buriram kemarin. Jujur aja, gue masih agak merinding kalau inget gimana Veda Ega Pratama bawa motornya di debut World Championship dia. Finish kelima sob. Posisi 5 di balapan sekejam Moto3 itu bukan pencapaian receh. Apalagi buat anak yang statusnya masih rookie alias pendatang baru. Selisihnya cuma 0,114 detik dari posisi 4. Itu tipis banget, ibarat kedipan mata doang lu udah ketinggalan. Tapi tugas kita di sini bukan buat sorak-sorai buta atau overproud yang gak jelas arahnya. Gua mau ajak lu semua bedah data dan fakta yang ada, biar kita bisa punya ekspektasi yang realistis, tapi optimis buat seri selanjutnya di Brazil nanti. Soalnya euforia Buriram ini harus segera dikelola, karena tantangan di depan mata itu beda level. Kalau kita bedah performa Veda di Thailand kemarin, ada satu hal yang bikin gua salut sekaligus waspada. Veda itu punya race pace yang ngeri. Dia bisa nempel rombongan depan yang isinya motor-motor KTM kencang. Padahal kita tahu sendiri gimana kerasnya persaingan pabrikan di kelas capung ini. Tapi Veda sendiri ngaku ke media kalau dia sempat struggle masalah manajemen ban. Ini poin penting bro. Di Moto3, lu bisa kenceng di awal, tapi kalau karet bundar lu habis di 5 lap terakhir, lu bakal dimakan hidup-hidup sama pack di belakang. Pengakuan jujur Veda soal manajemen ban ini justru nunjukin kedewasaan dia. Dia sadar itu kelemahan dia kemarin, dan itu jadi PR besar buat dibawa ke Interlagos. Nah, sekarang kita geser fokus ke tanggal 20-22 Maret 2026 nanti. Kita bakal main ke sirkuit Interlagos, Brazil. Ini bukan sirkuit sembarangan. Kalau Buriram kemarin karakternya stop and go dengan lurusan panjang dan pengereman keras yang nyiksa rem, Interlagos itu beda total. Sirkuit ini flowing, mengalir dengan perbedaan elevasi atau tanjakan turunan yang tajam banget. Lu harus paham sob, adaptasi dari sirkuit stop and go ke sirkuit flowing itu butuh feeling yang beda. Di Buriram, kuncinya ada di late braking. Siapa yang berani ngerem paling dekat tikungan, dia raja. Tapi di Interlagos, kuncinya adalah cornering speed atau kecepatan rata-rata saat nikung. Lu nggak bisa cuma andelin rem pakem, lu harus berani gantung gas pas motor lagi miring-miringnya. Ada satu tantangan fisik yang mungkin orang awam jarang perhatiin, tapi krusial banget buat pembalap. Interlagos itu arahnya berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Kebanyakan sirkuit di kalender balap itu searah jarum jam. Jadi otot leher pembalap biasanya lebih kuat buat nahan gaya gravitasi atau G-force ke kanan. Pas ketemu sirkuit kidal kayak Interlagos, leher bagian kiri bakal disiksa habis-habisan. Buat Veda yang baru masuk kancah dunia, ini bakal jadi ujian fisik yang sebenarnya. Apakah leher dan fisik dia siap digeber puluhan lap dengan dominasi tikungan kiri? Kita lihat nanti. Tapi tenang dulu, jangan pesimis. Ada data menarik yang bikin gue cukup yakin Veda bisa ngomong banyak di sana. Kalau lu perhatiin sektor 2 di Interlagos, itu isinya tikungan teknis yang berliku dan lambat. Karakter ini mirip banget sama sektor terakhir di Buriram tempat Veda kemarin kelihatan kuat banget. Ingat kan manuver-manuver dia di tikungan akhir Thailand? Itu butuh nyali dan teknik tingkat dewa. Artinya, secara skill bawa motor di area sempit dan teknis, Veda udah punya modalnya. Sektor tengah Interlagos yang sempit itu diprediksi bakal jadi hunting ground atau tempat berburu buat Veda. Di situ dia bisa manfaatin kelincahan badannya buat nyalip lawan yang mungkin agak melebar sedikit aja. Gaya balap dia yang agresif tapi terukur itu cocok banget buat ngacak-ngacak dominasi pembalap Eropa di sektor teknis kayak gini. Terus ada faktor sirkuit baru. Veda bilang sendiri di wawancara kalau GP Brazil ini sirkuit baru buat semua pembalap. Ini poin plus sob. Kenapa? Karena gap pengalaman jadi nol. Pembalap senior yang udah bertahun-tahun di Moto3 nggak punya keunggulan data historis di sini. Semuanya mulai dari nol, semuanya buta setup. Di situasi di mana semua orang meraba-raba, pembalap dengan kemampuan adaptasi paling cepatlah yang bakal menang. Dan coba lu lihat track record Veda. Dia tes di Portimao 69 lap, terus di Buriram 150 lap, dan langsung bisa finish kelima di balapan resmi. Itu bukti kalau proses loading data di otak dan badan Veda itu kenceng banget. Dia bukan tipe pembalap yang butuh waktu lama buat nemu limit motor. Jadi pas sesi latihan bebas nanti dimulai di Brazil, gua prediksi Veda bakal langsung nyodok ke catatan waktu kompetitif tanpa butuh waktu lama buat kenalan sama aspal. Sekarang kita bicara target realistis. Jangan dululah kita teriak Veda juara dunia sekarang. Perjalanan masih panjang banget. Tapi kalau ngelihat konsistensi dan mentalitas perusak dominasi yang dia kunjukin, target finish kelima atau bahkan podium itu bukan mimpi di siang bolong. Syaratnya satu, kualifikasi. Moto3 itu kejam bro.
Kalau lu start dari baris tengah atau belakang, resiko lu kena crash massal atau kejebak traffic itu gede banget. Di Interlagos yang flowing, kalau lu kepisah dari rombongan depan, susah banget buat ngejar sendirian karena slipstream di sini nggak seefektif di trek lurusan panjang Buriram. Jadi Veda wajib banget amanin posisi start di 2 baris depan, minimal top 6 lah pas kualifikasi. Kalau dia bisa start di depan, peluang buat podium terbuka lebar banget. Gua juga seneng banget dengar komentar dia pasca balapan kemarin. Dia nggak sombong, malah langsung bilang mau belajar dari kesalahan manage ban. Itu mental juara. Dia sadar kalau hasil bagus di Thailand itu cuma satu langkah awal. Saya akan mengingatnya kembali, kata dia. Itu artinya dia tipe pembalap analitis, bukan cuma modal gaspol remblong. Dia mikir di atas motor. Jadi buat kita para penikmat balap tanah air, tanggal 20-22 Maret nanti bakal jadi pembuktian kedua. Apakah Veda itu one hit wonder atau emang the real deal? Kalau analisis gua nggak meleset, kombinasi kemampuan teknis dia di tikungan lambat dan adaptasi cepatnya bakal bikin dia jadi ancaman serius di Interlagos. Kita dukung aja terus dengan cara yang sehat. Nggak usah ngebully pembalap lain kalau Veda kalah, dan nggak usah terbang kejauhan kalau dia menang. Nikmatin prosesnya. Karena ngelihat ada pembalap kita yang bisa fight di barisan depan level dunia kayak gini tuh, rasanya mahal banget sob. Kita tunggu aja aksi bocah ajaib ini melibas tikungan Senna S di Brazil nanti. Gaspol!